Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa PLP 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kegiatan PLP 1 kali ini, kami mendapatkan tugas untuk melakukan observasi dan juga wawancara di SMP Negeri 174 Jakarta. Adapun kami yang beranggotakan, saya Sanisa Fadila. Perkenalkan, nama saya Arfis Januar. Saya Nurisa Falsabila. Saya Endang Dwi Rahayu. Nama saya Alisa Cahyani, biasanya dipanggil Alisa. Saya Kalisa Dara Makota. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahir Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hasan. Nama saya Hinggil Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita datang ke sini untuk memenuhi mata kuliah PLP 1, yaitu melakukan observasi terhadap sekolah ini, SMPN 174 Jakarta. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik dan bagaimana pula cara mensosialisasikan penanaman karakter pada peserta didik di sekolah SMPN 174 Jakarta? Dari peserta didik yang kami harapkan itu sudah tertuang di dalam visi misi sekolah. Mungkin kakak-kakak bisa membaca di sana visi dari SMP Negeri 174 Jakarta adalah mewujudkan peserta didik yang teguh imtak. Imtak itu iman dan takwa, tangguh ilmu pengetahuan dan teknologinya, kompetitif dan cerdas sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, karakteristik yang kami harapkan itu tertuang dalam setiap program-program sekolah, di dalam pembelajaran di kelas, di dalam ekstrakurikuler. Jadi sudah meliputi kokurikuler dan ekstrakurikuler. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, di setiap sekolah mungkin ada beberapa budaya yang memiliki karakter tersendiri. Bagaimana bentuk culture atau budaya pada sekolah SMP 174 Jakarta dan bagaimana mengembangkan budaya tersebut? Kita memiliki pembiasaan-pembiasaan seperti 5S. 5S itu sapa, senyum, sopan santun, dan salam. Itu kami mulai pada saat peserta didik masuk ke halaman sekolah, sudah disambut oleh kami para bapak ibu guru. Rata-rata itu mereka ada pembiasaan tadarus, literasi, dan setiap hari Jumat, dan juga jangan lupa hari Senin itu pembiasaan juga, itu yang wajib ya kan, upacara. Nah, hari Jumat itu pembiasaan-pembiasaan untuk membina karakter juga, dan merupakan kultur dari SMP Negeri 174, yaitu Jumat bersih, yaitu Jumat pertama itu bersih-bersih kelas dan lingkungan sekolah. Lalu ada Jumat religius. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mendidik siswa agar berperilaku disiplin dan apa kebijakan yang diberikan sekolah dalam menciptakan suasana disiplin siswa di lingkungan sekolah ini? Mungkin tadi seperti kakak lihat ya, pagi-pagi pada saat siswa datang terlambat itu kami tidak memberikan sanksi, tidak memarahi, hanya halo, ayo yang terlambat berkumpul, lalu dicatat namanya, dan itu merupakan itu sudah merupakan terapi bagi oh kalau besok lagi saya nggak akan terlambat karena nama saya udah terpampang. Nah, apalagi kalau misalnya tertulis sampai 2-3 kali, nah itu mungkin langsung kami memberitahukan ke tim BK kami. Jadi nanti ada komunikasi dengan orang tua. Ini kenapa nih dalam 1 minggu 3 kali berturut-turut terlambat. Nah, itu juga termasuk pembinaan karakter. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan sikap sempurna. Jadi siswa sudah terbiasa dimanapun dia berada, yang berada di kelas pasti ya sikapnya sempurna, berdiri. Lalu misalnya ada siswa yang di lapangan seperti tadi terlambat, ya mereka langsung berdiri walaupun mereka posisinya ada di pintu gerbang di lapangan dalam keadaan gerimis pula, dan mereka sudah terbiasa seperti itu. Itu bukan merupakan hukuman, mereka sudah menyadari bahwa itulah yang seharusnya mereka lakukan gitu. Itu bukan hukuman ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kami mohon izin untuk mewawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Salsabila dan teman saya Bang. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Ini kami ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, untuk di sekolah ini kegiatan seremoni itu ada apa aja? Yang rutin itu adalah upacara bendera, juga mengadakan setiap upacara Hari Besar Nasional. Kemudian ada beberapa hari besar keagamaan yang kita peringati juga. Untuk hari-hari besar Ibu, kayaknya apakah ada kegiatan seremonial juga di sekolah ini? Yang utamanya pastinya upacara ya, upacara, dan itu mengikuti surat edaran dari Dinas Pendidikan. Tetapi kemudian kalau ada hari-hari besar yang lain, biasanya kami dari kesiswaan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik, misalnya ada lomba, kita juga ada kegiatan class meeting. Untuk kegiatan briefing guru-guru ataupun staf di sini itu ada tidak?
Kalau briefing itu kalau dijadwalkan rutin tidak ada, tetapi setiap ada event yang akan dilakukan di sekolah pasti kita mengadakan briefing. Kalau briefing secara umum di awal tahun ajaran itu bentuknya dalam bentuk rapat kerja. Di situ semua wakil menyampaikan program-programnya sekaligus mengevaluasi kegiatan di tahun sebelumnya. Kalau rapat kerja hanya di awal, di situ sudah semuanya. Tapi kalau kemudian di tengah-tengah ada perubahan mengacu dari edaran dari dinas seperti mengadakan rapat kerja dalam skala kecil. Untuk kegiatan kurikuler sama ekstrakurikuler di SMP 74 ini ada apa sih? Kalau kurikuler udah jelas KBM ya. KBM itu untuk kelas 7 kita menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Kemudian kalau ekstrakurikuler ini kita termasuk yang memiliki ekskul yang agak banyak. Kita ada 16. Kurikulernya itu kalau untuk menunjang kegiatan KBM sebagai dalam KBM Kita mengambil kegiatan pendalaman materi itu setelah kelas 9 selesai mengikuti penilaian akhir tahun. kalau jadwal kegiatan itu apakah ada program yang khusus untuk menyesuaikan jadwal? Oh pasti. Jadi misalnya ekskul ada programnya, ada jadwalnya. Kemudian kami publikasikan dalam bentuk dimulai dari pos satpam ada jadwal ekskulnya, pelatihnya siapa, siapanya. Kalau dari sekolah sendiri kayak untuk anak peserta didik itu untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut ada di mana? Saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru. Langkah kedua saya sosialisasikan kepada peserta didik kelas 9. Jadi mereka harus paham dulu nih, baru saya undang para orang tua gitu. Jadi kami itu semuanya warga sekolah harus paham. Jadi kegiatan-kegiatan itu kan biasanya ada permasalahan. Kalau seperti dari sekarang itu bagaimana untuk menghadapi masalah? Langkah di awal sudah dikatakan, ada Bapak Ibu Guru menemui masalah dengan siswa, ditangani dulu oleh Bapak Ibu Guru. Tidak selesai, naik ke wali kelas. Tidak selesai, naik ke guru BK. Guru BK belum selesai, ke kesiswaan. Kesiswaan belum selesai, baru kita mengadakan yang namanya konferensi kasus. Misalkan di LSM ini ada seperti FL 2 SM Ada. untuk kebiasaan positif yang ada di sekolah itu biasanya ada apa aja? Yang setiap hari itu adalah 5S. Tadi Senin kan upacara, hari Selasa itu tadarus, hari Rabu itu literasi, hari Kamis kembali ke tadarus. Nah hari Jumat ini kita atur. Jumat minggu pertama itu adalah senam bersama, minggu kedua itu kebersihan, tetapi bergantian dengan pentas seni. Kemudian hari Jumat minggu ketiga itu adalah pembinaan wali kelas. Minggu keempat itu kita sholat duha bersama. Kalau untuk guru sih sampai saat ini belum ada. Untuk kebiasaan yang tadi disebutkan tujuannya selain untuk membentuk karakter yang baik di sekolah ini khusus siswanya, siswanya, kira-kira tujuannya ada apa lagi? Itu sih ya nomor satu ya, karena kemarin sempat PJJ gitu ya, kurang pengawasan. Untuk pembiasaan yang tadi disebutkan itu rata semua dari kelas 7, 8, 9 atau memang beda-beda? Semua sama, semua diberlakukan sama. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga jawabannya. Semoga jawaban dari Ibu bisa bermanfaat untuk kita. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka izin memperkenalkan, nama saya Nuris Afasadilah, teman saya Jihan Ramadan Dan Alisa Cahyani. Ya, jadi tujuan kami datang ke sini untuk memenuhi mata kuliah PLP 1 yang dimana kita diberi tugas untuk wawancara dan observasi. Nah, di sini kami akan memberikan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Ya, yang pertama saya akan menanyakan Ibu masalah-masalah apa yang sering terjadi di sekolah ini? Terjadi banyak ya, dan sangat kompleks untuk sekarang ini. Terutama saat ini banyak sekali masalah yang berhubungan dengan bolos. Lalu masalah di luar juga ada, di luar sekolah. Misalnya tawuran. Kayaknya bukan sekolah kita aja deh, semua sekolah sama saja. Ya kan, merasakan tawuran. Padahal sebelum ada PPDB jalur donasi, itu tawuran sekolah kita nggak pernah. Tapi sekarang ini makanya kaget. Ada tawuran, minum-minum, rokok di luar. Itu masalah yang sering terjadi. Ya. Jadi zonasi juga itu cukup ini ya, Bu, cukup berpengaruh ya. Nah, bagaimana Bu cara sekolah mengatasi masalah tersebut? Tentunya yang pertama kita melakukan pembinaan terhadap anak. Dan yang berikutnya adalah mungkin kita kerjasama dengan pihak-pihak lain yang ada di luar sekolah. Misalkan Babinsa, ya kita minta ikut untuk membina anak. Biasanya kalau ada itu kan Babinsa kalau datang kayak seragam, anak takut gitu. Udah ibaratnya ngepel duluan ya itu. Kalau masalah pribadi yang lain sih biasanya kita kerjasama dengan puskesmas kan dekat ya. Terima kasih. Mungkin teman saya juga akan menambahkan pertanyaan. Ya, selanjutnya mungkin bagaimana cara guru BK di sini memberikan layanan kepada siswa-siswanya? Yang pertama kalau sesuai program itu ada layanan klasikal. Secara menyeluruh itu di dalam kelas. Biasanya sejam kita dapat jatah sekali, seminggu sekali.
sejam maksudnya. Nah, untuk ada misalnya ada masalah ya kita pakai layanan kelompok atau pribadi. Nah, itu kita lakukan dengan konseling kalau pribadi. Ya. Ya. Nanti layanannya konseling individu ya, Bu. Lalu program apa saja yang dimiliki untuk pengembangan siswa? Programnya kita pembinaan terhadap siswa. Ya, biasanya itu. Terus kita kerjasama dengan ya di luar ruang BK misalkan dengan kesiswaan yang sering kali kita kerjasama dengan kesiswaan. Jadi kalau ada masalah kesiswaan ikut. Terus dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru yang lain sama. Terutama wali kelas. Kerjasamanya dengan wali kelas itu yang terasa sekali. Jadi berkolaborasi ya, Bu, terhadap semua yang ada di sekolahnya untuk menyelesaikan masalah. Mungkin cukup ya pertanyaan dari kami. Jadi kita sudahi saja, Bu. Makasih atas waktunya, Ibu. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Kami di sini tujuannya untuk mengobservasi. Nah, tujuan kami di sini untuk mewawancarai kamu sebagai ketua OSIS ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasan Haryanto dan ini teman saya Hinggil Khairunisa. Ya, baik. Kami berbicara dengan siapa, maaf? Latifah. Oke, baik, Latifah. Latifah di sini sebagai ketua OSIS ya. Oke, kita ingin bertanya ya ke Latifah. Program kerja apa saja sih yang dilaksanakan dalam satu periode Latifah selama menjadi ketua OSIS? Kalau dari program kerja kami itu menjalankan event-event sebelumnya yang sudah ada gitu. Namun ada juga yang dari kami sendiri yang sebelumnya belum diadakan, cuma baru mau diadakan gitu, Kak. Ya, contohnya itu kayak seperti kelas MIT, lalu MPLS, LDKO, lalu tasyakuran kelas 9. Gitu. Oh, baik. Lalu adakah program kerja harian yang sering dilakukan? Kalau untuk program kerja harian ada dari kami yaitu pengecekan kelengkapan atribut peserta didik. Jadi itu dilakukannya setiap pagi gitu, Kak. Nah, nanti ini laporannya kita juga bekerja sama dengan BK. Tuh. Baik, ada kerjasama ya dengan BK. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Pertanyaan selanjutnya, adakah program kerja yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya? Ya, ada seperti yang saya bilang, sudah ada dari OSIS periode sebelumnya yang kayak contohnya seperti Maulid Nabi gitu. Terus juga ada Kasmit itu tadi ya. Lalu ada lomba yang 17-an, Hari Guru gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara OSIS menaungi siswa-siswi sekolah? Ya kalau dari kami itu biasanya kalau mau ada event gini, biasanya di akhir atau sebelum ada event itu kami di story IG OSIS, kami membuka question box gitu untuk pendapat dari peserta didiknya, entah itu saran atau kalau habis eventnya itu biasanya bakal isinya ada kritik dan saran gitu, lalu kekurangan yang mereka alami gitu. Jadi bisa dibuat bahan kami evaluasi gitu, Kak. Ya, mungkin dari pertanyaan tadi yang kita uraikan mungkin sudah cukup untuk dari OSIS. Kurang lebihnya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.